Oke, seminggu kemarin gue ada ngobrol-ngobrol sama Wibu. Mungkin lu juga kali ya, atau emang lu. Jadi gue sama mereka ngomongin soal Bitcoin. Beberapa ada yang nanya kayak, gimana sih cara trading Bitcoin? Gimana sih cara dapat duit dari jual beli cryptocurrency? Gue bukan pakar ya, tapi seenggaknya gue punya pengalaman trading beberapa cryptocurrency kayak Ethereum, Webs, Litecoin, Dogecoin, dan tentunya juga Bitcoin. Jadi di sini gue mau bahas sedikit soal trading dan beberapa hal yang sekiranya penting buat lo ketahui sebagai orang yang baru menyentuh dunia trading buat pertama kalinya. Apa aja itu, seberapa penting, dan gimana cara trading cryptocurrency? Kasih kita like dulu, subscribe untuk berlangganan, dan share kalau sekiranya apa yang gue bahas di sini berguna buat lo dan teman-teman lo. Kalau boleh cicip juga dikit nanti profit yang bakal lo dapet. Sebelum masuk trading alias bertransaksi, lu harus paham dulu soal risiko cryptocurrency. Salah satu yang paling familiar di telinga dan otak-otak orang pasti adalah Bitcoin. Tapi Bitcoin bukan satu-satunya mata uang peer-to-peer yang ada di dunia ini. Yang mana itu berarti juga pencipta setiap mata uang virtual selain Bitcoin adalah orang yang berbeda-beda. Bahkan, nama yang tertera sebagai pembuat Bitcoin sendiri yaitu Satoshi Nakamoto, nggak mau ngaku kalau dialah yang menciptakan Bitcoin. Tadi gue bilang nama yang tertera ya, karena emang gak terbukti kalau dia yang bener-bener orang yang menciptakan Bitcoin. Soalnya kalau lu baca buku-buku soal cryptocurrency atau buka di Wikipedia, tertulis di sana pembuat BTC atau Bitcoin adalah beliau. Jadi, siapa penemu dan pencipta Bitcoin itu masih misteri. Satoshi Nakamoto sejauh ini bahkan masih bisa dikatakan sebagai pseudonym alias nama samaran. Poinnya gini. Bitcoin itu punya stok dan sekarang harganya gila banget. Udah tembus 850 juta rupiah. Kalau lu bertransaksi menggunakan Bitcoin ketika akun lu kena curi atau Bitcoin lu tiba-tiba hilang, itu nggak ada yang bertanggung jawab untuk ganti rugi. Kecuali platform tempat lu menyimpan Bitcoin itu sendiri. Jadi kalau lu mau terjun langsung ke cryptocurrency yang bernama Bitcoin, lu harus ekstra hati-hati. Terutama dalam memilih platform trading, exchange, atau dompet kripto lainnya. Kemudian, hal penting yang wajib lo tahu banget adalah soal binomo. Banyak banget YouTuber ratusan ribu sampai jutaan subscriber ngepromosiin platform tersebut. Tapi tahu nggak sih kamu, Bitcoin, FBS, dan Olimtrade bukanlah trading. Tapi sebenarnya menggunakan sistem judi, yang tentunya sama pemerintah Indonesia adalah ilegal. Dia bukan kayak trading asli yang beli di harga murah, terus jual di harga mahal. Tapi tebak-tebakan apakah harga akan naik atau enggak. Pilihannya ada dua, cuman ada dua, yaitu ya atau enggak. Dan kalau tebakan kita benar memilih dua opsi tadi, kita untung. Tapi kalau salah, kita bangkrut total. Dimana dengan skema tersebut, pemain binomo harus memprediksi atau menebak harga sebuah aset di jangka waktu tertentu. Dia harus bisa nebak harganya bakal naik atau turun. Itu aja. Kalau dia nebak harganya bakal turun tapi malah naik, dia bakalan rugi besar karena salah. Jadi tolong bedakan trading yang beneran dan trading di binomo. Oke, kalau lu udah paham, mari kita lanjut ke cara trading yang sesungguhnya. Kita langsung masuk aja ke tutorial dasar cara trading yang gue bilang di awal tadi, yang gue janjikan. Platform langganan dan terpercaya gue buat trading adalah Indodax.com. Oke, untuk menjadi trader di Indodax.com, lu harus mendaftar terlebih dahulu. Gue rasa buat ngedaftar akun di sini, lu tau lah gimana caranya. Jadi silakan daftar sesuai data lu sendiri. Setelah mendaftarkan akun di Indodax.com, lu nggak bisa langsung trading. Karena lu harus menyelesaikan verifikasi dulu. Dimana lu akan diminta verifikasi berupa foto dokumen, identitas kayak KTP, SIM, paspor, KITAS, atau kitab. Pakai P. Dan juga wajib mengirimkan foto yang memperlihatkan jelas wajah kamu kayak begini. Ingat ya, gunakan KTP atau tanda pengenal yang sama dengan foto muka yang kamu kirimkan. Terus lo juga harus ngisi lengkap data yang diminta formulir Indodax ini. Proses verifikasi membutuhkan waktu 24 jam. Kalau udah selesai dan akun lo udah terverifikasi, sekarang lo bisa memulai aktivitas trading lo. Sebagai contoh di sini gue punya saldo Rp122.000 dan gue akan memilih untuk trading Dogecoin. Sebelum milih, kita tentunya harus tahu cryptocurrency mana yang lagi punya potensi menguntungkan sekarang. Nggak ada teknik khusus sih buat mengetahui yang mana punya potensi gede. Cara yang paling ampuh itu adalah dengan mengikuti pergerakannya lewat berita dan juga pasar. Orang-orang lagi investasi di mata uang kripto yang mana? Tapi kita bisa memprediksi pergerakan dengan menganalisanya manual. Lihat-lihat di grafik. Merah itu ada beberapa kali dalam hari ini dan hijau itu ada beberapa kali. Karena ini pada dasarnya sama kayak harga barang. Dia bakalan turun kalau lebih banyak yang ngejual daripada yang ngebeli.
dan akan naik kalau yang lebih banyak itu orang yang pengen beli ketimbang penjual. Jadi misalnya begini, kurs 1 Dogecoin sekarang adalah 10 ribuan rupiah dan gue beli di harga demikian. Sementara saldo gue ada 100 ribuan, berarti gue bisa dapat 10 Dogecoin. Di sini gue bisa masukin semua saldo rupiah gue buat ngebeli dan memilih 100% total rupiah. Tapi gue juga bisa menggunakan 75%, 50%, 25% atau 10% aja. Kita juga bisa kok mengcustomnya manual. Misal gue cuma pengen menggunakan 22.000 saldo gue aja. Tinggal ubah di sini jadi 22.000 atau nominal lain sesuai dengan yang pengen kita gunakan. Tapi sebelum ngebeli, lu juga bisa lihat harga terendah yang pernah ada di per hari ini di traffic atas. Di situ tertera harganya paling rendah pernah turun ke berapa selama 24 jam terakhir. Lihat di traffic bagian low. Harga tertingginya juga tertulis di sana berapa. Sementara untuk volume, ini adalah total aset atau Dogecoin yang sudah terjual dan dibeli selama 24 jam terakhir. Oke, sebagai contoh, gue akan membeli 10 Dogecoin dengan saldo gue. Gue masukin nominal Rp120.000 dan di situ akan ketulis berapa Dogecoin yang kita dapat dengan saldo tersebut. Kalau udah yakin, sekarang tinggal klik beli Dogecoin. Tapi di sini gue belum yakin karena menurut gue harganya bisa lebih murah sampai di harga Rp9.000 aja. Jadi nominal gue tetap gue masukin sama, tapi limit price gue ubah ke harga Rp9.000. Lalu gue klik beli Dogecoin. Sekarang saldo kita masuk ke antrian untuk ngebeli Dogecoin di kurs Rp9.000. Setelah harga 1 Dogecoin udah bener-bener nyentuh Rp9.000, saldo kita tadi akan otomatis ngebelinya. Tapi kalau nggak sampai mau itu cuman kurang satu angka doang dan malah tiba-tiba naik lagi, saldo kita akan tertahan nggak akan ngebeli Dogecoin sampai angka yang kita masukin di limit price tadi kesampaian. Setelah nunggu sekitar 2 jam, sekarang saldo rupiah gue udah menjadi saldo Dogecoin karena target pembelian yang gue pengen udah kesampaian. Dan di sini pembelian kita udah berhasil. Sekarang gue mau ngejual. Cara kerjanya juga sama sih. Kita tinggal taruh nominal total Dogecoin yang kita punya, bisa mulai dari 100%, 50%, atau cuman mau ngejual 10% aja. Setelah naruh nominal Dogecoin kita, sekarang kita pilih target nominal di mana kita yakin harganya bisa sampai segitu. Misalkan gue masukin limit price-nya di harga Rp15.000, karena gue yakin 2 jam lagi harganya bisa sampai segitu. Kalau udah, tinggal klik jual Dogecoin, dan sekarang saldo kita akan menunggu sampai harga 1 Dogecoin menyentuh harga Rp15.000 dalam kurs Indonesia. Terus keuntungan yang kita dapat juga udah tertulis di bawah. Jadi kita nggak perlu kalkulasi manual, semuanya udah dikasih tahu sama platformnya. Atau sebagai contoh, gue yakin 1 bulan lagi harganya bisa tembus Rp1 juta untuk 1 Dogecoin. Jadi gue ubah limit price-nya ke angka 1 juta dan inilah untung yang akan gue dapatkan kalau emang bener harganya 1 Dogecoin sampai segitu. Tapi itu cuma contoh ya, karena kita harus bisa melihat pasar. Apakah ekspektasi kita bisa tercapai atau enggak. Ini gue trading menggunakan metode limit ya. Di sini kita juga bisa menggunakan instan, yaitu menjual secara cepat dengan harga real time dan juga dengan stop metode. Dimana dengan metode stop, kita ditawarkan pilihan ketika harga naik maksimal 3% atau malah sebaliknya, turun 3%. Tapi kalau gue lebih sering pakai metode limit sih, soalnya gue nggak mantau selalu. Tapi gue tipe trader yang ninggalin gitu. Gue pantau harganya sekitar 2 jam sampai 4 jam sekali. Karena investasi gue nggak gede-gede amat. Dan ini adalah 2 jam kemudian, dimana saldo Dogecoin gue udah terjual dan udah berubah menjadi saldo rupiah lagi. Bisa lu lihat saldo rupiah gue tadi yang nominal awalnya 100k udah berubah jadi 150k alias Rp150.000. Setelah gue berhasil menjual Dogecoin yang gue beli di harga Rp10.000 dan menjualnya di harga yang gue targetkan yaitu Rp15.000. Secara teori sederhananya gini, kita beli di harga murah dan ngejualnya saat harganya mahal. Beli di saat trafiknya merah dan jual saat trafiknya hijau alias saat udah lebih tinggi dari harga yang kita beli. Sesimpel itu sih sebenarnya. Tapi ingat ya, ini nggak semudah yang keluar dari mulut gue karena ada risiko yang menghantui lo. Kita nggak tahu kapan cryptocurrency itu akan naik drastis dan turun drastis juga. Bisa aja kita lagi apes, nasib kita lagi sial. Kita punya saldo 50 juta dan beli misalnya 1 Ethereum, di mana 1 ETH adalah 50 juta. Dan kita akan menjualnya di harga 60 juta. Dengan harapan itu akan tercapai 2-7 hari kemudian. Tapi setelah 2 hari dan seminggu kemudian harga 1 Ethereum malah turun ke 30 juta. Mampus. Di situ pilihannya cuma ada 2. Antara nahan terus nunggu sampai harganya naik lagi atau ngejual rugi. Makanya kalau mau trading itu cari pengalaman dulu. Mulai dari yang kecil-kecil aja dulu. Jangan nafsu langsung investasi dengan duit yang gede banget. Yang pasti lu harus gabung banyak komunitas dan juga follow-follow media berita.
supaya tahu perkembangan soal cryptocurrency yang lu jual beli. Beli saat harga mata uangnya lagi diberitakan bermasalah dan jual saat berita bagus soal itu mata uang keluar di mana-mana. Apalagi kalau ada berita investor gede bakal ngedukung itu mata uang. Lu harus siap-siap ambil posisi supaya bisa ngejual stok dan supaya kaya. Buat cara mencairkan saldo rupiah kita ke rekening atau wallet kripto virtual lainnya, nggak gue bahas di sini ya, tapi di video terpisah. Cara ngisi saldonya juga gue bikin di video terpisah. Itu kalau yang nonton video ini lumayan banyak. Makanya, share. Kalau cuma belasan, ya udah skip. Segitu aja yang bisa gue bahas soal cryptocurrency dan cara tradingnya. Kalau ada pertanyaan terkait pembahasan, tulis aja di kolom komentar bawah. Pasti gue bales. Semoga bisa bermanfaat dan sampai ketemu di konten Teknoida yang berikutnya. Salam cuan, salam bangkrut.